أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala Rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam kesempatan di bulan yang penuh barokah ini, mari senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan berbagai perintah-perintah yang telah ditetapkan olehnya, dengan siam Ramadan, ya, dengan sholat 5 waktu, ya, silaturahim, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga dengan amalan-amalan ini menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala semakin cinta kepada kita. Yang kedua, tidak lupa mari senantiasa kita sampaikan, kita haturkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita fahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia di mana Allah telah menurunkan padanya Al-Quran, tepatnya di Lailatul Qadar yang disebut dengan khairum min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita rasakan dalam diri kita ada keinginan yang lebih begitu ya untuk bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita tidak melepaskan lisan kita kecuali selalu basah dengan Al-Quran. Tidak kita biarkan waktu kita berlalu kecuali mesti ayat-ayat Al-Quran menghiasi lisan kita. Jemaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga merasakan bagaimana rumah-rumah kaum muslimin dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang indah. Begitu pula rumah-rumah Allah, ya, bukan hanya di malam hari, di siang hari pun juga dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kita lihat juga di beberapa hari ini, Masya Allah, ya, di Solo misalkan, ya, di dekat Monastir Wedari, tidak sedikit kaum muslimin yang menjelang buka, ya, mengadakan tilawah-tilawah Al-Quran di trotoar, di pinggir jalan. Masya Allah, ya, pemandangan yang menyejukkan mata, yang menjadikan kita semuanya bahagia begitu. Teman-teman yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, tentu semakin ya kita dekat dengan Al-Quran, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan ini menjadi salah satu tanda orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jemaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masing-masing kita juga memiliki target, ya, ada yang pengen 1 bulan Ramadan dikhatam 1 kali, ada yang bahkan 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang mencanangkan lebih daripada itu. Dan tentu ini adalah cita-cita, target yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, akan tetapi tentu kita tidak hanya target khotam saja, ya, tidak hanya mentargetkan bisa selesai 30 juz aja, tapi juga kita harus menambahkan, yaitu dengan tadabbur dan tafsir serta pengamalan dari ayat-ayat, ya, surat-surat, juz-juz yang telah kita baca. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bih
faulaika humul khasirun. Allah tabaraka wa ta'ala telah berkalam dalam ayat ini, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, Alkitab. Dan barang siapa yang ingkar padanya, pada kitab, maka mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jemaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 121 tadi telah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala memberikan Alkitab begitu ya, yang kita lihat dalam tafsirnya ya, bahwa ketika di zamannya Nabi Musa Allah berikan padanya Taurat ya, kemudian di zaman Nabi Isa di sana ada Injil, kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kita harus mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu kalamnya Allah ya, bukan makhluk ya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang parahnya ketika Al-Quran ini dikatakan makhluk adalah menjadi relatif kebenarannya ya, seperti kayak saya panjenengan, karena makhluk Allah jadi kadang benar kadang salah. Jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran yang telah diturunkan tadi tidak sekedar kita baca bacaannya saja, tidak hanya kita dalam urusan-urusan tajwid, tahsin, ya, ibtidah, wakafnya, bukan hanya di situ saja, tapi kita juga diminta lebih dalam daripada itu. Yaitu apa? Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita juga diminta ketika kita membaca ayat-ayatnya dan kita dapatkan di situ hal-hal yang terkait dengan surga, maka kita diminta untuk memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk memasuki surga. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang neraka, menyebut tentang neraka, maka kita juga diminta agar kita berlindung kepada Allah dari adab neraka. Ya, kita kan sering tilawah kan, kemudian ada kata-kata jannah, ya kita minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah hambamu ke dalam surga. Baca ayat-ayat berikutnya membahas tentang neraka, kita berlindung kepada Allah, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah hindarkan hambamu dari siksa neraka, dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat tadi juga menjelaskan kepada kita ya, ketika Al-Quran menghalalkan sesuatu, ya artinya Allah menghalalkan sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran, maka hendaknya kita juga menghalalkannya. Ketika Allah di dalam Al-Quran mengharamkan sesuatu, maka kita juga harus turut mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini diantara makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita juga hendaknya mengimani siapa toh orang-orang yang sukses menurut Al-Quran gitu. Dan siapakah orang-orang yang sengsara menurut Al-Quran. Kita juga harus meyakini hal itu. Misalkan Allah Ta'ala menyebutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ujian-ujian di dunianya luar biasa, ya, tapi kemudian beliau adalah hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalkan dalam surah Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak wa wadu'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan seterusnya. Ya. Yang Allah awalnya memberikan ujian-ujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai tuduhan ya, yang dilemparkan orang-orang kafir, menyakiti hati beliau, menyakiti fisik beliau, tapi kemudian Allah berikan kemuliaan pada beliau. Ya, Allah longgarkan dada beliau, kemudian Allah hindarkan, Allah angkat beban-beban beliau, kemudian Allah angkat nama baik beliau. Naam,
Dan juga kita meyakini misalkan dalam Al-Quran Abu Lahab, ya, dalam surah Al-Masad atau Al-Lahab. Kemudian juga ada tentang Fir'aun, ya. Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Kita nggak boleh mengatakan dia adalah orang yang sukses, ya. Karena ada juga, ya, pemahaman yang mengatakan begini, tauhid yang paling baik itu ya tauhidnya iblis. Nah, begitu, ya, lucu banget kan? Kok bisa gitu? Karena iblis itu adalah satu-satunya hamba Allah yang nggak mau sujud, ya, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala gitu. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang keliru dalam pemahamannya. Maksudnya begini, ketika Allah perintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kan para malaikat pada sujud tuh, ya. Kemudian iblis nggak mau gitu. Padahal nggak maunya iblis ini karena sombong dia gitu loh, karena kesombongan yang ada pada dirinya gitu. Maka dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tauhidnya dia bagus, ya, tapi dia membangkang tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Karena segala perintah itu yang kita lihat adalah siapa yang memerintahkan gitu loh. Walaupun gak masuk akal, tapi kalau yang memerintahkan Allah, ya, maka seorang hamba harus tunduk dan patuh kepadanya. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga dalam keseharian kita di dalam bulan Ramadan ini, ya, target kita tidak hanya khatam aja gitu, ya, tidak hanya 30 juz aja, tapi juga sempatkan untuk membaca terjemahnya, sempatkan untuk membaca tadaburnya, sempatkan untuk membaca tafsirnya. Terus kita coba amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baca ayat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Oh, sesama muslim beriman itu adalah bersaudara. Maka kita tidak boleh saling menghina. Yang laki-laki nggak boleh merendahkan sesama laki-laki. Bisa saja yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Si wanita juga begitu, nggak boleh mengolok-olok wanita yang lain. Karena yang diolok-olok bisa saja lebih baik daripada yang mengolok-olok, ya. Kemudian di situ juga larangan untuk bersuudzon, ya, berburuk sangka kepada orang lain. Karena diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Masya Allah, jamaah yang kami hormati. Jadi sekali lagi, target kita tidak hanya sekedar baca Quran khotam gitu aja, tetapi juga ayo deh, mumpung ada kesempatan, ya, agak capek baca Al-Qurannya, coba baca terjemahannya, atau diatur waktunya bagaimana, ada kajian tafsirnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.